ekonominya, mulai dari yang ini udah ada beberapa aktivis yang sudah sampaikan. Katakanlah kalau sampai Dr. Tifa dan RR itu wah rusuh. Harga ekonomi, harga sosial politiknya berapa besar yang mesti ditanggung gitu. Makanya kami kemarin jaga dengan kami keliling ke ini. Iya rusuh gitu loh. Kalau sampai kami masuk rusuh loh. Nah Presiden Prabowo kan kita jaga banget. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti tanggal 25 Agustus, 28 Agustus. Harusnya UGM menempuh apa yang telah ditempuh oleh UI. Setidaknya membuat penelitian, kajian ketika ada kasus Bahlul Lahadalia itu kan. Itu kan ada tim ya. Bahlul Lahadalia ya. Kalau kita ingat narasinya di sini juga, sebelum UGM memberikan klarifikasi, itu dari tim Mas Roy Suryo CS itu mengatakan, tuh kan UGM saja diam. Mas Ahmad maksudnya waktu itu yang bilang. Waktu itu kayaknya bukan Mas Ahmad, tapi dari tim Mas Roy. Mereka kan juga mempertanyakan pihak UGM kemana. Kenapa kok diam? Kan sudah dijawab, kenapa ngomong lagi gitu. Sekarang ketika ngomong lagi, kenapa ngomong tidak pede? Artinya saya melihat angle-angle ini memang narasi-narasi yang dibuat. Apapun yang dilakukan UGM adalah salah. Karena apapun yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi pun sekarang dilihat salah juga. Kalau Pak Jokowi diam, salah. Tidak berani itu kan, kita lapor dibilang salah, kriminalisasi. Jadi apa yang dilakukan sudah pasti salah. Dan Bapak tidak perlu takut sama Jokowi dan kroni-kroninya. Selama ini rakyat melihat Pak Prabowo ini selalu memberi rehabilitasi, apalagi amnesti, tapi kepada orang-orang yang tidak berhadapan atau tidak berkonflik langsung dengan Jokowi dan kroninya. Jadi jangan kira Presiden rakyat ini tidak tahu ya Pak Presiden. Kita menilai, melihat Bapak hanya berani memberikan rehabilitasi dan amnesti kepada orang-orang yang tidak akan berhadapan dengan Jokowi. Tapi kalau berhadapan dengan Jokowi, Bapak takut. Karena itu pada kesempatan ini kami tidak perlu takut. Kami siap backup Bapak. Siap backup. Anda terserah mengatakan yang jelas. Publik sudah melihat. Pertama, wartawan di rumah beliau. Kedua, di Barreskrim ditunjukkan. Anda pun termasuk mengambil data itu melalui sumber yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Kalau Anda tidak saya sebutkan tanya, sumbernya kamu dari mana. pernah melihatnya? Oke, nanti itu yang akan kami persoalkan. Pernah melihat nggak? Jejak kaki unta menunjukkan adanya unta. Nggak pernah melihatnya. Saudara pernah melihat tidak? Saya tanya, kau balikin ke saya. Saudara juga pernah melihat tidak? Kalau Anda nggak pernah melihat, ya sudah. Kalau Anda tidak pernah melihat juga nggak usah bela. Kalau Anda tidak pernah melihat juga nggak usah bela. Nggak bisa jawab, nyerang balik. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam. Saya interupsi kalau itu. Saya interupsi. Anda nggak punya data. Loh, Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? SBY. Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang bagi saya ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional. Terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional? Sempat, KM38, keputusan Menteri nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana? Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Statusnya. Dan itu bermasalah karena karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menemukan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Sebut saja tanggalnya. Tanggalnya kayak itu kapan? Tadi sebutkan tanggalnya. Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam. Saya interupsi kalau itu. Saya interupsi. Anda nggak punya data. Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? SBY. Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Jangan PJM.
Publik harus tahu Junior Opini ini ketika saat nggak punya data dia. Ini yang bukan sangat kita tidak menyampaikan paham apa yang Presiden dia bahas. SBY. Presiden Presiden SBY SBY memutuskan 3 Oktober 2013. Aduh, Jokowi dituduh ya kan bahwa itu ada kejanggalan. Saya hanya menyajikan fakta-fakta. Bung Alvin, bahwa itu ada kejanggalan, iya. Ya, Tidak biasa, iya. secara pribadi Istimewa, iya. saya merasa ada keanehan di sana. Dan ini terjadi rentang dari tahun Itu pada saat terbit KM 3738, satu hari terbit 2 KM. 2025. 8 Agustus Baru dong kejadiannya. 2025, betul. Berarti sudah jelas tidak ada hubungannya Pak Jokowi di sini. Oke. Bahkan surat yang bocor ini dari IMIP sendiri yang dikeluarkan 15 September 2025. Saya baca nih kalimat ini yang sangat penting ya. IMIP belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Jadi mereka memang tidak ada rencana. Jadi kalau ini kemarin statementnya Pak Menhan dibilang itu bandara yang tidak ada kehadiran Otoritas negara. dan itu bandara internasional, inilah yang patut kita pertanyakan. Sedangkan bandaranya sendiri tidak ada rencana ke luar negeri. Kenapa ada keputusan menteri seperti gini yang keluar dan kenapa ada surat dari IMIP sendiri seperti ini? Ya kita pertanyakan kepada instansi-instansi terkait. Malam ini kita pertanyakan secara resmi. Saya mau nanya, saat itu apa yang terjadi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, Pak? Boleh dijelasin nggak? Hukum itu kan ada Kemenhub. Ya. Ada di sini satu, saya ambil contoh sekalian ya. Di Sumatera Utara ini ada yang sudah namanya almarhum DL Sitorus. Saya sebut nama saja. 40.000 hektar. Itu hutan lindung yang dijadikan sawit. Sudah inkrah. Saya nggak bisa ambil. Tidak bisa. Sekarang baru dapat. Sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini dikerahkan TNI itu baru bisa. Waktu itu nggak bisa. Jadi itu udah punya dia. Udah, oh iya, dikuasai sama masyarakat sama dia. Enggak, padahal hukum menyatakan dia bersalah, udah masuk penjara. Punya negara, nggak bisa kita ambil. Oh, dia lebih kuat ya? Lebih kuat. Posisinya saat itu. Ya begitulah zaman itu. Ini baru dapat. Termasuk Tenonelo. Sekarang sudah ada 4 juta hektar sawit yang dikuasai negara. Karena melanggar Densu. 4 juta, bukan 1.000, 2.000. 4 juta hektar. Termasuk yang di Sumut, termasuk yang di Tenonelo. Dan di belakangnya ternyata ini pengusaha-pengusaha besar. Banyak juga asingnya di sini. Tapi depannya pakainya rakyat. Baru setelah 20 tahun ini terjadi. Baru bisa diatasi. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Dari Kagama Bela UGM, pemilik ijazah mereka. Ya, itu warnanya hijau stemnya, meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengadang-adang apa ini enggak. Karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang tadi warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Itu warnanya dari mana? Begini Bu, kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah UGM itu nggak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Ya memang, kalau bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu di wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Bukan saya Bu ya, ini jangan pernyataan saya. Lah kan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan. Jadi bukan dari saya. Ibu ini kayak nggak ngerti dia apa-apa. Karena ada 2 yang meterai itu. Mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua sudah dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan, mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya. Dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti, gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info.
Dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa orang hijau gitu loh. Sudah Sementara lama. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Sini sudah lama. Diundang lagi. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun loh. Iya. Sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat skema Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak. Tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof sih satu angkatan dengan Jokowi meskipun beda kampus, tapi angkatannya sama persis, lulusannya sama Prof? Iya, saya dari IKIP Jakarta. IKIP Jakarta dia ya kan, bukan UGM rupanya. Mas Wapres itu ditugasi apa saja sih oleh presiden gitu. Karena banyak yang bertanya-tanya, Mas Wapres ini ngapain aja sih? Bahkan ada yang memberi julukan Wapres gabut. Ya kalau penugasan sesuai perpres yang ada ya, itu kami fokus di Papua, kepemudaan dan olahraga, stunting. Lalu ada beberapa pekerjaan lain juga seperti ekonomi syariah. Papua ini menjadi atensi khusus Pak Presiden. Sekarang Pak Presiden punya 2 mesin. Jadi ada BP3 OKP dan juga komite eksekutif yang kemarin baru dilantik oleh beliau. Jadi sekarang beliau punya 2 mesin untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua. Dan ya saya kira pembangunan ini tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun saja, tapi harus berlanjut. Kemarin saya laporkan, Pak, ini kebutuhan Papua sekarang adalah bagaimana kita bisa mempercepat jalur Trans Papua. Oh, jalur Karena di Trans sana Papua. yang paling bermasalah adalah akses. Jadi infrastruktur jalan ini harus baik. Nanti kalau sudah Trans Papua sudah tersambung, otomatis yang namanya inflasi, ketimpangan, masalah pertumbuhan ekonomi, nanti semuanya akan insya Allah terselesaikan. Itu yang kami laporkan ke Pak Presiden kemarin, dan beliau setuju. Saya baru pulang dari Jayapura beberapa bulan yang lalu. Di sana sudah ada rumah sakit yang super modern. Sudah ada alat CAT lab, CT scan, MRI. Jadi warga Papua sudah tidak perlu lagi terbang jauh-jauh ke Makassar untuk berobat. Ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di 2025 sampai 2029 nanti. Jadi kesehatan menjadi concern yang utama. Pendidikan juga harus kita genjot. Kita lihat di sana MBG sudah jalan, cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah jalan, lalu kita lihat sekolah rakyat juga jalan. Berarti sementara ini pemerintah beranggapan bahwa masalah utama di Papua itu sumbernya dari infrastruktur atau gimana Mas? Karena misalnya tadi kan Mas Wapres menyampaikan bahwa rumah sakit lengkap, dokter lengkap, spesialis lengkap. Kalau saat bertugas kemudian keamanannya tidak terjamin, seperti apa? Karena permasalahan ini menyangkut keamanan ya. Ini kan masih jadi PR juga ya Mas, sampai baru-baru ini juga masih ada serangan drone dan sebagainya. Ya PR-nya memang masih banyak. Ya itulah tugas kami sebagai pembantu presiden dan juga badan yang baru saja dibentuk presiden untuk saling sinergi dan bisa mewujudkan program-program dan visi misi beliau, terutama di Papua. Jadi dalam waktu dekat, apa ada rencana mau ke Papua lagi? Ya, setelah kami melapor ke presiden, melaporkan berbagai hal terkait Papua, dalam waktu dekat saya akan terbang ke sana lagi. Memastikan untuk masalah keamanan, nanti kita akan lebih intens lagi berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertahanan. Lalu mengenai infrastruktur Trans Papua, kita akan lebih intens lagi berkomunikasi dengan Pak Menko Infra, Mas AHY. Karena Mas AHY ini juga salah satu Menko yang paling mendorong penyelesaian dari Trans